Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Siti Salma Fatia dengan NPM 23014. Saya mahasiswa semester 2 di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pasundan, Bandung. Terkait dengan tugas yang telah diberikan oleh Bapak M. Alfi Pratama S.Phil M.Phil selaku dosen mata kuliah logika, yang dimana saya harus menjelaskan kembali beberapa topik yang sudah dibahas selama pertemuan, yaitu topik term, proposisi, dan juga distribusi. Dengan video ini, saya akan menjelaskan isi dari pengertian beberapa topik tersebut beserta juga contoh-contohnya. Oke, jadi dalam logika, term itu adalah sebuah ekspresi yang mengacu pada suatu konsep ataupun objek tertentu. Jadi, ekspresi yang mengacu pada suatu konsep atau objek tertentu ini, mereka merupakan bagian dari kalimat-kalimat yang menyatakan sesuatu tentang subjek atau objek dalam kalimat tersebut. Term juga dapat berupa kata tunggal ataupun rangkaian kata yang mengandung makna-makna tertentu. Baik, dalam logika sendiri, term terbagi menjadi dua, yaitu ada term konotatif dan juga denotatif. Langsung saja untuk term yang pertama, yaitu term konotatif. Makna biasa atau konotatif merujuk pada kesan umum atau asosiasi yang muncul di pikiran kita saat kita mendengar atau memikirkan suatu kata atau konsep. Ini seringkali berupa aspek emosional, budaya, dan juga psikologis yang terkait dengan konsep tersebut. Sebagai contoh, ketika kita mendengar kata rumah, konotatif mungkin mencakup perasaan kenyamanan, kehangatan, keluarga, atau tempat perlindungan. Misalnya, rumah terlihat sederhana namun nyaman. Kata sederhana dan nyaman memiliki konotasi positif yang menggambarkan kesan simpel namun enak juga dihuni. Sementara itu, deskripsi, detail, atau denotatif memberikan kita gambaran yang lebih rinci dan spesifik tentang suatu konsep atau objek. Ini mencakup atribut fisik atau juga karakteristik yang melekat pada konsep tersebut. Ini juga membantu kita untuk memahami secara lebih konkret tentang apa yang dimaksud dengan konsep tersebut. Misal, dalam deskripsi detail rumah, kita akan membahas atribut fisik seperti atap, dinding, pintu, dan juga jendela. Dan contoh jendela misalnya, jendela kamar saya terbuka. Makna konkret pembukaan di dinding ini untuk pencahayaan atau ventilasi. Oke, selanjutnya di dalam term dalam logika itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada term singular, term partikular, term universal, dan juga term kolektif. Berikut saya akan menjelaskan penjelasan dari masing-masing jenis term tersebut beserta juga contohnya. Jadi yang pertama ada term singular. Dalam sebuah konteks, misalnya kita menggunakan term singular saat berbicara tentang seorang mahasiswa bernama Fadlan. Dalam hal ini, Fadlan adalah term singular dikarenakan merujuk pada suatu individu yang spesifik. Dan untuk term yang kedua, yaitu ada term partikular. Jadi misalnya sebagai contoh, ketika kita mengatakan beberapa mahasiswa menghadiri seminar, dalam term partikular ini menunjukkan bahwa hanya sebagian mahasiswa yang hadir, bukan semuanya. Lalu yang ketiga juga ada term universal. Jadi, jika kita mengambil contoh seperti setiap manusia adalah makhluk sosial, jadi kita menggunakan term universal dikarenakan pernyataan tersebut berlaku untuk semua individu dalam kategori manusia. Dan yang keempat atau yang terakhir ada juga term kolektif. Sebagai contohnya, ketika kita menggunakan frasa angkatan bersenjata, yang dimana kita mengacu pada kesatuan dari unit dan individu-individu yang membentuk angkatan bersenjata. Jadi jika kita memahami jenis-jenis term ini, kita akan dapat melakukan berbagai analisis logis yang lebih mendalam terhadap kalimat argumen yang kita temui dalam pemikiran dan percakapan sehari-hari ataupun dalam konteks mata kuliah logika. Sekarang kita masuk ke topik yang kedua, yaitu proposisi. Apa sih itu proposisi dalam logika? Proposisi adalah pernyataan yang mempunyai nilai kebenaran yang pasti, yang dimana artinya pernyataan tersebut dapat dianggap benar atau salah dan tidak bisa keduanya sekaligus. Dalam analisis logika, proposisi sendiri juga mempunyai beberapa unsur penting. Yang pertama adalah subjek. Jadi subjek ini bisa dibilang adalah inti dari proposisi. Subjek juga merupakan perkara yang dibicarakan atau pokok dalam pembicaraan dalam kalimat proposisi. Subjek juga dapat berupa objek, tempat, orang, ataupun peristiwa. Contohnya dalam kalimat ini adalah semua manusia adalah makhluk hidup, maka subjeknya itu adalah manusia.
Lalu yang kedua ada juga predikat. Predikat ini adalah hal-hal yang dinyatakan ataupun diatributkan kepada subjek dalam proposisi atau juga disebut dengan term yang menerangkan subjek dalam kalimat semua manusia adalah makhluk hidup. Jadi predikatnya adalah makhluk hidup. Yang ketiga adalah quantifier. Quantifier ada kalanya menunjukkan kepada permasalahan universal seperti kata seluruh, semua, segenap, setiap, tidak satupun, dan ada kalanya menunjukkan kepada permasalahan partikular seperti contoh sebagian, kebanyakan, beberapa, tidak semua, sebagian besar, hampir seluruh, rata-rata. Lalu ada juga yang terakhir yaitu copula. Copula dalam proposisi merupakan keharusan, meskipun bisa dinyatakan dan bisa tidak juga, atau bisa pula tidak. Jika proposisi itu kita umpamakan sebagai makhluk hidup, maka term subjek, predikat, serta quantifier adalah jasmaninya, sehingga copula adalah rohaninya. Karena ialah yang menegaskan hubungan antara subjek dan predikatnya, dalam arti mengiyakan ataupun mengingkari sebagian hakikat dari suatu pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Jadi kesimpulannya, dengan kita memahami unsur-unsur proposisi ini, kita dapat memecah bagian-bagian yang lebih mudah dipahami maupun dianalisis, serta bisa juga membantu dalam penyampaian pernyataan yang tepat dan jelas. Ini menjadi pondasi yang penting dalam logika yang mendukung penalaran dan analisis argumentatif yang akurat. Dan untuk yang terakhir yaitu distribusi. Dalam logika, distribusi merujuk pada apakah suatu term dalam proposisi kategorik mencakup seluruh anggota kelas yang dinyatakan atau hanya sebagian dari kelas tersebut. Ini mempengaruhi kebenaran proposisi dan juga membantu kita dalam menyusun argumen yang lebih logis. Jadi distribusi mempunyai beberapa komponen, yaitu yang pertama ada term subjek, bagian dari proposisi yang merujuk pada objek atau kelas yang dibicarakan. Jika term subjek terdistribusi, itu berarti term tersebut mencakup seluruh anggota kelas yang dinyatakan dalam proposisi. Lalu yang kedua ada term predikat, bagian dari proposisi yang menggambarkan atau menerangkan subjek. Jika term predikat terdistribusi, itu berarti term tersebut mencakup seluruh anggota yang dinyatakan oleh predikat dalam proposisi. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh distribusi dalam proposisi yang pertama. Yang pertama adalah contoh A atau universal positif, distribusi subjek. Pernyataannya adalah semua anjing adalah mamalia. Penjelasannya, term subjek semua anjing terdistribusi karena mencakup seluruh anggota anjing. Lalu yang kedua yaitu contoh E, universal negatif atau distribusi predikat. Pernyataannya tidak ada buaya yang bisa terbang. Penjelasannya, term predikat bisa terbang, terdistribusi karena mencakup seluruh anggota yang dinyatakan oleh predikat. Dan untuk yang ketiga adalah contoh I, partikular positif atau tidak distribusi, subjek dan predikat. Pernyataannya, beberapa buah adalah berwarna merah. Penjelasannya, term subjek dan predikat tidak terdistribusi karena hanya mencakup sebagian dari kelas yang dibicarakan. Dan untuk contoh yang terakhir adalah contoh O, universal negatif atau distribusi subjek dan predikat. Pernyataannya, tidak ada burung yang bisa terbang. Penjelasannya, term subjek semua burung terdistribusi karena mencakup seluruh anggota kelas burung. Dan term predikat bisa terbang juga terdistribusi karena mencakup seluruh anggota yang dinyatakan oleh predikat. Jadi untuk kesimpulan dari distribusi sendiri, untuk kesimpulannya adalah mempengaruhi kebenaran proposisi dan analisis argumen. Memahami distribusi membantu kita dapat menyusun argumen yang lebih logis dan juga akurat. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan beserta contohnya dan penjelasan. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.